Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 602 Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN akan mengamalkan terkait anti korupsi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih pengertian korupsi itu apa sih? Menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terdapat 13 pasal yang menyebutkan 30 bentuk tipikor yang dibagi dalam 7 macam perbuatan. 7 macam perbuatan tersebut sebagai berikut. For your information, pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan indeks persepsi korupsi yang dilansir dari Transparency International. Yang mana pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dan pada tahun 2020 turun menjadi peringkat 102 dari 180 negara. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 Indonesia mengalami kenaikan kasus korupsi. Maka dari itu kelompok kami akan membahas salah satu kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus Asabri yang saat ini merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus Asabri merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan total nilai kerugian mencapai 23,7 triliun. Melansir laman Antara, disebutkan bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Pihak tersebut adalah Heru Hidayat, Beni Cokro Saputra, dan Lukman Purnomasidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham miliknya. Dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah baik. Setelah saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Padahal, pada kenyataannya, transaksi tersebut merupakan transaksi semu yang menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan investasi Asabri. Karena Asabri menjual saham dan portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan Heru, Beni, dan Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Dari kasus tersebut, jasa penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dengan inisial ARD, SW, HS, BE, IWS, LP, BT, dan HH. Para tersangka dikenai pasal sangkaan primer yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya adalah analisis kasus korupsi PT Asabri. Di sini, menurut kelompok kami, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus korupsi di PT Asabri. Antara lain adalah faktor yang berasal dari individu, budaya, organisasi, dan hukum. Yang pertama adalah faktor individu. Di sini korupsi itu dapat terjadi karena adanya sifat antara lain seperti tamak, konsumtif, rendahnya integritas, moral yang lemah, adanya sikap rasionalisasi yaitu pembenaran terhadap tindakan korupsi yang dilakukan karena memang merasa pantas untuk melakukannya. Misalkan seperti pelaku korupsi itu menganggap telah memberikan dedikasi yang cukup besar bagi organisasi yang bersangkutan, sehingga pantas untuk meraih keuntungan lewat korupsi. Selanjutnya posisi jabatan yang strategis. Di sini bisa kita lihat bahwa pelaku korupsi di PT Asabri ini menduduki jabatan cukup strategis seperti salah satunya direktur utama, sehingga ia merasa pantas untuk mendapatkannya dengan memanfaatkan posisi tersebut. Kemudian faktor budaya, di sini bisa kita lihat bahwa korupsi itu sendiri sudah dianggap hal yang lumrah oleh masyarakat dan juga budaya korupsi yang semakin berkembang. Faktor organisasi. Keteladanan pemimpin yang masih minim, lemahnya sistem pengendalian internal manajemen, lemahnya pengenalan budaya organisasi yang sehat dan bersih dari korupsi. Faktor hukum. Kelemahan dari aspek perundang-undangan dan penegakan hukum. Jadi, penyebab utama kasus Asabri adalah opportunity dan motivasi internal yang dimiliki tersangka karena jabatan yang dimilikinya pada PT Asabri. Ditambah lemahnya pengendalian eksternal oleh OJK karena peraturan undang-undangan dianggap saling tumpang tindih, serta penegakan hukum yang belum tegas. Salah satu penyebab kasus Asabri adalah lemahnya pengawasan OJK selaku regulator. OJK
OJK yang telah diberikan kekuasaan penuh oleh undang-undang, seperti memberi izin operasi perusahaan asuransi, mengeluarkan izin berbagai produk asuransi, mengawasi perusahaan asuransi, hingga membuat aturannya. Kesenjangan antara peraturan yang OJK buat dengan pengawasannya muncul salah satunya karena terdapat konflik kepentingan. Hal tersebut muncul karena OJK memungut iuran dari perusahaan-perusahaan asuransi. OJK harusnya meminimalisir potensi adanya saham gorengan dengan meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil. Para tersangka tak cukup dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Harusnya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat dikenakan. Penjeratan dengan Undang-Undang Tipikor kurang efektif, karena fokusnya hanya pada penjeratan saja, dan potensi kerugian negara sulit dipulihkan. Ancaman hukumannya berbeda-beda. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sementara pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda 50 juta hingga 1 miliar. Membentuk lembaga penjamin polis asuransi dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta bisa menjadi mitra OJK untuk mengawasi industri asuransi. Pembentukan lembaga penjamin polis asuransi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang seharusnya sudah berdiri 3 tahun sejak regulasi tersebut diberlakukan. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Yang dianggap berintegritas pun akhirnya terhisap pusaran korupsi. Betapa mudahnya hukum Indonesia membuat pejabat tinggi berperilaku korup. Belum selesai kasus Jiwasraya yang mengejutkan dengan nilainya yang sangat besar. Sudah muncul drama baru yang membosankan, yang tak mau kalah melebihi Jiwasraya, yakni Asabri. Dengan tokohnya yang sama pula, ada Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Bahkan ICW pun mencatat, vonis rata-rata koruptor itu hanya 2 tahun 7 bulan. Lebih singkat daripada masa kuliah mahasiswa diploma 3 di sana. Belum lama, kita juga diguncang dengan kasus korupsi pengadaan masker di Banten. Di saat semuanya kesulitan untuk mencoba bertahan hidup, di saat semuanya begitu sulit, entah berapa ribu ratus orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Koruptor masker itu tak mampu menahan diri mereka. Di saat pandemi ini membunuh kehidupan orang-orang. Sayangnya negeri ini ditinggal pergi oleh Artijo Alkotsar, mantan hakim agung yang dikenal tegas dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Artijo sudah pergi, tak usah lama-lama bersedih. Yakinlah, dengan menjadi orang yang berintegritas, bisa menjadikan negeri ini negeri yang bersih dari korupsi. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya yang intimidatif terhadap penyelewengan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Sebagai generasi anti korupsi, kita harus terus berjuang melawan perilaku korupsi agar Indonesia berada pada suatu titik di mana negara kita dinyatakan bebas dari korupsi. Sekian kampanye anti korupsi dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.